Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadilah dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Baik, di kesempatan ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah alat bantu berupa satu lembar kertas atau kanvas yang digunakan untuk menjabarkan ide bisnis atau model bisnis secara visual, terstruktur, dan mudah dipahami. Kemudian, bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan yaitu bisnis rumah jahit. Usaha ini adalah usaha menjahit milik ibu saya. Selama ini, ibu saya menerima pesanan seperti baju wisuda, gamis, dan berbagai model pakaian lainnya, sesuai permintaan pelanggan. Banyak pelanggan yang kembali memesan karena mereka puas dengan hasil jahitan yang rapi dan sesuai ukuran. Saya ingin melanjutkan usaha ini karena masih banyak orang yang membutuhkan pakaian kostum sesuai ukuran dan model, dengan menjaga kualitas dan menambah promosi melalui media sosial. Usaha ini diharapkan bisa terus berkembang. Baik, cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segment adalah membahas tentang siapa target yang akan kita tuju pada bisnis rumah jahit. Target pada rumah jahit yang pertama yaitu ibu rumah tangga, kedua wanita pekerja, ketiga ibu-ibu pengajian, keempat pelanggan yang butuh pakaian pesta, kelima pelanggan yang ingin seragam keluarga, dan yang terakhir yaitu remaja putri. Masuk ke rancangan kedua. Kerancangan kedua ini disebut Value Proposition. Itu adalah nilai atau keunggulan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Dalam usaha rumah jahit ini, value proposition yang ditawarkan adalah yang pertama yaitu jahitan rapi dan sesuai ukuran. Kedua, bisa kostum model atau sesuai keinginan. Yang ketiga, harga terjangkau. Keempat, bisa request desain khusus. Kelima, pelayanan ramah dan konsultatif. Keenam, pengerjaan tepat waktu. Dan yang terakhir, bisa jahit untuk acara khusus seperti wisuda, pesta, dan lain-lain. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan menawarkan bisnis kita kepada pelanggan. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga yang disebut channel. Dalam usaha rumah jahit, channel yang digunakan adalah yang pertama rumah atau tempat jahit langsung, kemudian dari WhatsApp, dari media sosial seperti Instagram atau Facebook, grup komunikasi ibu-ibu, dan yang terakhir rekomendasi dari mulut ke mulut. Kemudian masuk ke rancangan keempat yang dinamakan Customer Relationship. Customer Relationship adalah cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan supaya mereka merasa nyaman, puas, dan mau kembali lagi menggunakan jasa kita. Dalam usaha rumah jahit, hubungan dengan pelanggan dijaga melalui pelayanan yang ramah, komunikasi yang baik lewat WhatsApp. Kami juga menerima saran dan kritik dan memberi potongan harga untuk pelanggan tetap. Kemudian masuk ke rancangan kelima atau disebut revenue stream. Di rancangan ini kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis rumah jahit mendapatkan keuntungan yang pertama dari biaya jasa jahit perpakaian, yang kedua jasa permak pakaian, ketiga jasa desain pola, keempat jahit seragam dalam jumlah banyak,
kelima, paket jahit keluarga. Yang keenam yaitu tambahan bordir atau variasi khusus. Masuk ke rancangan keenam atau disebut key resources. Di kolom keenam ini, apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita? Di rumah jahit ini memiliki mesin jahit dan mesin obras. Kedua, keterampilan menjahit, pengalaman desain pola, ruang kerja atau rumah produksi, kemudian alat ukur dan perlengkapan jahit, dan yang terakhir, akun media sosial. Masuk ke kolom 7 atau disebut key activities. Di kolom ini kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di rumah jahit ini, yaitu yang pertama, mengukur dan konsultasi desain dengan pelanggan. Kedua, menjahit pakaian sesuai pesanan. Ketiga, revisi dan penyesuaian ukur. Keempat, promosi melalui media sosial. Kelima, pengelolaan pesanan dan jadwal produksi. Dan yang terakhir, membuat konten hasil jahitan. Masuk ke kolom 8 yang disebut key partners. Di sini kita tentukan pihak atau orang yang membantu jalannya usaha kita supaya bisa berjalan dengan lancar. Dalam usaha rumah jahit, key partners kami adalah toko kain, pemasok bahan jahit seperti benang dan kancing, kemudian penjahit freelance, yaitu penjahit tambahan jika pesanan sedang banyak, lalu influencer lokal atau admin komunikasi ibu-ibu, yaitu mereka membantu menyediakan bahan dan mendukung proses reproduksi. Dan rancangan terakhir yaitu cost struktur. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Dalam rumah jahit, biaya yang dikeluarkan adalah yang pertama, pembelian bahan baku tambahan, yang kedua perawatan mesin jahit, yang ketiga listrik, yang keempat biaya promosi, dan yang kelima transportasi, dan yang terakhir yaitu upah tambahan jika ada karyawan. Nah, gimana teman-teman tentang penjelasan bisnis model kanvas tadi? Semoga perancangan bisnis model kanvas yang telah saya contohkan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman yang menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.